Perkenalkan, nama saya Diva Hairunisa. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai suatu profesi, yaitu manajer produksi. Manajer produksi itu merupakan salah satu posisi yang paling penting dalam sebuah perusahaan. Tentu saja, selain gaji yang menggoda, posisi ini juga bergengsi bagi pemegangnya, karena membawahi banyak pegawai. Kemudian posisi ini juga sangat strategis dan posisi kunci dalam keberlangsungan dari perkembangan produksi suatu perusahaan. Manajer produksi ini bisa dikatakan sebagai seorang yang terlibat perencanaan, koordinasi, dan kontrol dari proses manufaktur yang bertanggung jawab untuk memastikan barang dan jasa diproduksi itu secara efisien, jumlah produksi yang benar dan akurat, diproduksi sesuai dengan anggaran, biaya yang tepat, dan berkualitas sesuai standar perusahaan. Perkenalkan, nama saya Valentin Kamagi. Saat ini saya akan menjelaskan hal apa yang harus dimiliki oleh seorang manajer produksi. Yang pertama adalah keterampilan konseptual. Hal ini terkait dengan kemampuan dalam membuat konsep, ide, dan menyampaikan gagasan untuk kemajuan perusahaan. Yang kedua adalah keterampilan komunikasi. Seorang manajer harus mampu berinteraksi dengan baik dengan banyak orang. Dan yang ketiga adalah keterampilan teknis. Dan keempat adalah keterampilan manajemen waktu. Seorang manajer harus mampu mengalokasikan waktu untuk mendapatkan hasil yang optimal. Dan yang kelima adalah keterampilan membuat keputusan. Kemampuan untuk mengidentifikasi masalah dan dapat meninjau secara komprehensif, termasuk memberikan solusi dalam memecahkan masalah, adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap manajer produksi. Dan yang keenam adalah keterampilan kepemimpinan. Seorang pemimpin pasti memiliki jiwa yang bertanggung jawab dan adil kepada setiap karyawannya. Berbagai keterampilan tersebut merupakan skill dasar yang harus dimiliki oleh setiap manajer. Dengan memiliki keterampilan manajemen tersebut, maka seorang manajer dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan efektif. Perkenalkan, nama saya Karunia Ipu, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dan tanggung jawab dari manajer produksi. Beberapa tugas dari manajer produksi antara lain, membuat rencana jadwal produksi untuk pekerjaan itu, menerapkan dan mengendalikan jadwal produksi, meninjau dan menyesuaikan jadwal di mana diperlukan, menentukan sumber daya manusia yang dibutuhkan, menentukan sumber daya material yang dibutuhkan, mengelola sumber daya manusia dan material untuk memenuhi target produksi, membuat keputusan tentang penggunaan peralatan, pemeliharaan, modifikasi dan pengadaan, menerapkan prosedur operasi standar untuk operasi produksi, memastikan bahwa prosedur operasi standar sudah dipatuhi, memastikan implementasi dan kepatuhan terhadap prosedur kesehatan dan keselamatan, menetapkan standar kualitas produk, memantau standar kualitas produk, menerapkan dan menegakkan kontrol kualitas dan program pelacakan untuk memenuhi tujuan kualitas, membuat analisa produksi dan kontrol kualitas untuk mendeteksi dan memperbaiki masalah, menentukan dan mengimplementasikan peningkatan pada proses produksi, menyiapkan dan memelihara laporan produksi, memantau dan meninjau kinerja staf, dan mengatur intervensi yang diperlukan untuk perbaikan, membuat perkiraan biaya produksi, menetapkan anggaran produksi, mengelola anggaran produksi, mengimplementasikan program pengendalian biaya, memastikan kolaborasi dan koordinasi yang efisien antar departemen terkait, termasuk pengadaan, distribusi, dan manajemen. Perkenalkan, nama saya Raul Stepar. Saat ini saya akan membawakan materi mengenai wewenang atau hak dari manajer produksi. Yang pertama adalah memberikan nasihat, saran, dan penilaian terhadap kinerja yang dilakukan bawahannya. Selanjutnya, memberikan sanksi kepada bawahannya setiap terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh bawahannya. Selanjutnya, meminta nasihat, petunjuk, dan bimbingan dari atasannya. Selanjutnya, menciptakan inovasi baru untuk kegiatan produksi. Selanjutnya, memberikan nasihat kepada perusahaan yang berkaitan dengan produksi, serta melakukan koordinasi dengan bagian lain yang berkaitan dengan bidang produksi. Perkenalkan, nama saya Sonia Langi. Saya akan menjelaskan mengenai kualifikasi pendidikan sebagai manajer produksi. Untuk kualifikasi pendidikan agar dapat menjadi seorang manajer produksi, yaitu mereka harus merupakan lulusan dari pendidikan biokimia, manajemen bisnis, teknik kimia, teknik listrik dan elektronik, ilmu pangan atau teknologi pangan, ilmu teknologi material, teknik mesin, fisika, proses rekayasa, logistik,
rekayasa desain dan manajemen manufaktur, manajemen produksi pangan, rekayasa manufaktur, dan manufaktur manajemen. Berikut ini adalah beberapa industri yang membutuhkan manajer produksi. Yang pertama ada industri kedirgantaraan dan pertahanan. Yang kedua ada manufaktur mobil. Yang ketiga, teknik kimia. Yang keempat, perusahaan elektronik dan barang-barang konsumen listrik. Yang kelima, industri obat-obatan. Yang keenam ada percetakan. Yang ketujuh ada industri tekstil, dan yang terakhir, yang kedelapan adalah rekayasa beras. Masalah gaji seorang manajer produksi ini rata-rata sekitar 6.700.000 setiap bulannya. Gaji yang diberikan itu sebanding dengan tugas dan tanggung jawab yang dilakukan. Namun, jika manajer produksi ini sudah berada dalam top level, sebagai seorang manajer produksi itu bisa menerima gaji sebesar 11 hingga 13 juta rupiah. Dari jumlah uang yang diperoleh, itu masih di luar tunjangan dari perusahaan seperti lembur, gaji ke-13, dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Putri Ainur Puspitasari. Nah, tadi kan kita sudah membahas nih mengenai pengertian manajer produksi, tugas dan tanggung jawab manajer produksi, wewenang manajer produksi, kualifikasi pendidikan manajer produksi, beragam industri yang membutuhkan manajer produksi, serta gaji dan tunjangan manajer produksi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan secara singkat kepada kalian mengenai syarat umum menjadi manajer produksi. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa dalam sebuah perusahaan pasti memiliki syarat-syarat yang harus dimiliki oleh calon manajer produksi. Nah, hal tersebut agar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan itu sendiri. Jadi, kira-kira syarat-syarat apa aja sih yang meliputi untuk menjadi manajer produksi? Yuk, langsung aja ke pembahasannya. Pendidikan yang harus dimiliki untuk menjadi manajer produksi yaitu minimal S1 ya. Jika kalian belum memiliki pendidikan minimal S1, kalian tidak perlu khawatir, karena dengan kalian pernah memiliki pengalaman minimal 2 tahun sebagai manajer produksi atau koordinator produksi, kalian bisa mengajukan pekerjaan menjadi manajer produksi loh. Nah teman-teman, setiap pekerjaan juga harus memiliki kemampuan, bukan? Nah, kira-kira kemampuan apa sih yang harus kita miliki untuk menjadi manajer produksi? Yuk disimak! Yang pertama, untuk menjadi manajer produksi, kalian harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Yang kedua, kalian juga harus memiliki jiwa kepemimpinan. Ketiga, kalian harus mampu bekerja secara tim maupun individu. Yang keempat, kalian harus cekatan, kreatif, dan inovatif dalam pengembangan produksi. Yang kelima, kalian harus bisa bekerja cepat dan bisa menyelesaikan masalah yang terjadi pada bagian produksi. Yang keenam, kalian juga harus memiliki wawasan luas. Ketujuh, berintegritas tinggi dan tegas dalam mengambil segala keputusan. Dan yang terakhir, kalian harus memiliki kemampuan manajerial yang bagus agar estimasi dan kuantiti produk dapat tercapai. Nah teman-teman, itu dia penjelasan mengenai syarat umum menjadi manajer produksi. Jadi gimana nih? Kira-kira kalian tertarik nggak nih buat jadi manajer produksi? Oke, jadi sekian dulu penjelasan dari saya dan teman-teman saya mengenai topik manajer produksi pada hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan ke kalian bisa menambah wawasan kalian dan bisa menjadi pilihan untuk kalian kerja nanti. Ibu Maya ke Bekasi. Sekian dulu ya, terima kasih.